Satu minuman yang saya hindari ketika bulan puasa adalah minuman yang terlalu manis. Saya gampang enek kalau berbuka dengan minuman yang terlalu manis. Dan karena enek, saya jadi tidak semangat menikmati gorengan favorit saya. Jadi biasanya, saya hanya sedia teh tawar hangat saja ketika berbuka puasa. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kolak pisang. Pisang yang belum matang dengan kuah kolak yang agak manis merupakan kombinasi yang cocok dan terasa sangat segar untuk berbuka puasa. Untungnya, tidak seperti kolang-kaling, kita tidak harus menunggu bulan puasa untuk menikmati pisang. Karena pisang adalah salah satu buah yang sangat populer dan selalu tersedia setiap saat. Mendapatkannya pun sangat mudah. Tapi tahukah kamu kalau pisang ini menyimpan banyak misteri? Misalnya, buah pisang tidak datang dari pohon. Yang kita sebut pohon pisang sebenarnya bukan pohon sama sekali. Atau, hampir semua pisang di seluruh dunia adalah klon. Dan banyak lagi misteri lainnya. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang pisang. Kapan saja, di mana saja, kamu bisa menemukan pisang. Buah ini tidak kenal musim dan dapat kamu nikmati setiap saat kalau kamu punya uang. Namun, pisang yang sering kamu temui di pasar dan di supermarket ini disebutkan akan hilang dari peredaran dalam beberapa puluh tahun ke depan. Saat ini, para peneliti sedang melakukan beberapa eksperimen untuk menjaga agar pisang tidak menghilang. Perdebatan yang populer adalah, ini semua akibat modifikasi genetik yang menghasilkan jenis pisang tanpa biji, yang berarti tumbuhan pisang tidak lagi bereproduksi dengan gamet atau penyerbukan. Satu-satunya cara menumbuhkan kembali pisang adalah dengan tunas. Masalahnya, tunas dari jenis pisang yang telah dimodifikasi tersebut cukup rentan terhadap penyakit dan butuh perawatan khusus untuk bisa selamat hingga menghasilkan buah. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Mas Hen, Nani, DSM Otomotif, Ivania Ignes, Ngangengong Ngongangeng, Citra Kerupuk Yogyakarta, Top Up Gensin dan ML, FB Riyadi A, YT Prem 6 bulan 15K, FB Riyadi A, Kutunggu Jandamu Devi, Magila Lagi, Magila Lagi, Magila Lagi, Baharudin S, Putwar Nakan Babi Sirait, Istri Kang Taehyun Cabang Priok, Zizah Pak Wong Wong, Winnie dan Toto, Aksa Suka Alam Semenit, istrinya Ferry, Pecinta Alam, Sahabat Alam Semenit, Sayang Pipit Selamanya, Kelvin kakaknya Laura, Friko Stallone, Agatha Naisa, GSS Project, Arintek Lampung, buat Mama YYX dan Ana Zina, Ivan Lawrence aka Kang Mus, Wuwu Family, Delisha Briliana Solehah, Wuwu Family, Jelajah Purbalingga, Edwin Cepet Sembuh Mahnya, King Bim, Rispa Punya Filza, Roti Cecela Lampung, Bahas Banteng Bang, Ilham Presma Skripsi Jalan Dikit, Agung Sayang Banget Sama Mia, Herdi, Altigo Aquatic, Baramajunun, Dindin, Penghuni 3 Mulyo Harjo, LX7 Bengkel Bubut Online, Ampian Store, Cipa Sayang Mas Arda, Faiz Putra Sirau, Andi Baja Jalanan, Gara DTN 439, W3, Danusaga, Ciki Itu Riki Master Prayoga, Yadin, Tiamo 150614, Madnor _Barno, Service Laptop Ninja Tom, Toko Nebule, The Great King, Ibnu Rahman, Katidit Balap Ngabuburit, Rizky Jatnika, Miau, Sudadi Babahnya Zidan, Ini Fajar Pacarnya Sisil, Apa, Burger Lada, Sondi Robianto, Ayu Aku Sayang Kamu, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Gap Garage 13 Malang, Kakak Akila dan Teteh Naima, semoga sukses BG, Tirta Nirada, Agni Pawitra, Riot, Frionel, Fatah Hamid Anak Baik, Mia Miu, Love You Anissa Sekebon Moch, Victor Lividia, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Aska Hamilin Aisyah, Halid _Mawadi, dan Zulnya Retno. Menurut catatan sejarah, pisang adalah salah satu buah yang paling pertama dipanen manusia. Sejarahnya diyakini berawal pada 10.000 tahun yang lalu. Dan beberapa ilmuwan percaya bahwa pisang mungkin merupakan buah pertama yang dikultivasi. Pisang pertama diperkirakan tumbuh di wilayah yang meliputi Semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Dari sini, para pedagang dan penjelajah membawa mereka ke India, Afrika, dan Polinesia. Ada catatan sejarah tentang pisang dari tahun 600 sebelum Masehi pada naskah suci Buddha yang dikenal sebagai Kanon Pali, yang menyebutkan tentang pedagang India yang bepergian melalui wilayah Malaysia telah mencicipi buah tersebut dan membawanya ke India. Pada tahun 327 sebelum Masehi,
Ketika Alexander the Great dan pasukannya menginvasi India, beliau menemukan tumbuhan pisang di lembah India. Setelah mencicipi buah yang tidak biasa ini untuk pertama kalinya, beliau membawa dan memperkenalkan buah unik tersebut ke dunia barat. Pada tahun 200 Masehi, pisang telah menyebar ke Cina. Menurut catatan sejarawan Cina, Yang Fu, pisang hanya tumbuh di wilayah selatan Cina dan tidak begitu populer sampai abad ke-20 karena dianggap sebagai buah asing yang bentuknya aneh dan eksotis. Pisang yang kita nikmati saat ini sudah mengalami beberapa kali kawin silang dan memiliki penampilan dan rasa yang jauh lebih baik dari pisang liar yang mengandung banyak biji besar, keras, serta daging yang hambar. Pisang yang kita kenal sekarang mulai dikembangkan di Afrika sekitar tahun 650 Masehi melalui persilangan antara dua varietas pisang liar, yakni Musa acuminata dan Musa balbisiana. Dari proses ini, beberapa pisang menjadi tidak berbiji dan lebih mirip dengan pisang yang kita makan saat ini. Di dunia barat, pisang dikenal sebagai banana. Stuart? Banana. Banana. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa para pedagang budak dari Arab adalah orang-orang yang pertama yang memberi nama banana ini. Pisang yang berasal dari Asia Tenggara ini dulu ukurannya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Mereka berwujud kecil, kira-kira sepanjang jari orang dewasa. Maka, bangsa Arab menamakan mereka banana dari kata banan. Artinya apa, Bang Messi? Bahasa Arab untuk ujung jari. Namun menariknya, bahasa Arab untuk pisang adalah mus, yang juga merupakan nama genus dari pisang, yaitu Musa. Tapi ada pendapat lain kalau kata banana berasal dari Wolof, atau bahasa Afrika Barat yang digunakan oleh warga Senegal, Gambia, dan Mauritania. Dalam bahasa Wolof, pisang adalah banana. Tapi apalah arti sebuah nama? Anyway, perkebunan pisang pertama diperkirakan berawal dari aktivitas para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Indonesia. Mereka mendistribusikan tunas pisang ke berbagai wilayah pesisir di Samudra Hindia antara abad ke-5 dan ke-15. Kemudian para pelaut Portugis bertemu dengan tumbuhan pisang di Afrika Barat dan mendirikan perkebunan pisang pada abad ke-15 di lepas pantai di Kepulauan Canary, antara abad ke-16 dan ke-19. Dari sana, tunas pisang diperdagangkan ke benua Amerika dan akhirnya mencapai Australia pada tahun 1800-an. Terlepas dari apa yang sering kamu dengar, pisang tidak tumbuh di pohon. Ya, saya tahu, tumbuhan pisang memang terlihat seperti pohon, dengan batang tinggi yang tebal dan daun di atasnya. Tetapi sesungguhnya, pisang adalah tumbuhan herba yang sangat besar dan mungkin yang tertinggi. Pohon pisang disebut tumbuhan herba karena mereka tidak memiliki kayu. Kayu adalah jenis jaringan tumbuhan yang sangat keras yang tersusun dari molekul yang disebut lignin. Dan lignin dapat ditemukan di berbagai tumbuhan vaskular, yaitu tumbuhan dengan sistem peredaran untuk mengangkut dan menyalurkan nutrisi. Tumbuhan dengan kayu sederhananya disebut tumbuhan berkayu. Kelompok ini termasuk pohon dan semak sejati. Sementara tumbuhan non-kayu disebut tumbuhan herbaceous atau tumbuhan herba. Tumbuhan herba tidak memiliki kayu yang keras sebagai struktur penyangga, dan mereka biasanya tidak tumbuh setinggi pohon sejati, kecuali pisang, menjadikannya tumbuhan herba terbesar di bumi. Batang pisang juga bukanlah batang pohon sejati. Batang yang populer dengan istilah gedebong pisang ini adalah sebuah struktur yang disebut pseudostem atau batang semu, yang tersusun dari banyak lapisan jaringan daun yang padat. Saat tumbuhan pisang mencapai tinggi penuh, batang ini menjulur ke atas dan akan membentuk inflorescence atau perbungaan, di mana buah akan tumbuh. Batang semu yang kokoh ini memungkinkan tumbuhan pisang tumbuh dengan proporsi yang mirip seperti pohon pada umumnya, meskipun tanpa kayu. Bahkan batang dari varietas pisang yang biasa kita makan sebenarnya bisa tumbuh hingga setinggi 9 meter. Tapi di pedalaman hutan New Guinea, ada spesies pisang yang disebut Musa ingens yang dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Batang semunya bisa selebar 2 meter di pangkal dan tinggi maksimalnya dapat mencapai 15 meter. Dan batang semu itu tidak hanya tinggi, tapi juga cukup kuat untuk menahan tandan pisang yang diperkirakan seberat 60 kg. Bagaimana bentuk pisangnya? Pasti sangat panjang dan besar. Tapi segera setelah selesai berbuah,
mereka akan layu, rontok, dan mati. Ini sebagian besar karena tidak adanya keberadaan kayu, yang tidak hanya dapat melindungi keseluruhan struktur, tapi juga memungkinkan mereka berdiri tegak dari tahun ke tahun. Bang, pohon pisang di Binjai makin punah ya bang. Wis, Bang, sebelumnya salam dari Binjai. Ini adalah Paris Fernandes, pemuda asal Binjai yang sebelumnya ngetop lewat konten TikTok yang menampilkan dirinya sedang meninju pohon pisang hingga roboh, menebang pohon pisang dengan tinjunya. Banyak yang salty ketika melihat Paris menganiaya pohon pisang dan menuduhnya kejam dan tidak berperilaku kepohonan. Tapi banyak juga yang membelanya dengan menjelaskan kalau pohon yang ditinju Paris adalah pohon pisang yang telah berbuah. Dan biasanya, pohon yang telah berbuah harus ditebang. Jadi, yang mana yang benar? Seperti yang telah saya sebutkan, batang pohon pisang sesungguhnya adalah pelepah atau daun yang berlapis-lapis alias pseudostem. Tubuh utama pisang ada di rizoma atau umbinya, yang sering disebut bonggol pisang. Bonggol ini akan terus menghasilkan tunas baru. Nah, tunas lama yang telah tumbuh tinggi biasanya akan layu dan mati setelah berbuah. Jadi kebanyakan petani akan menebangnya agar tunas baru bisa cepat tumbuh besar dan menghasilkan buah. Jadi, Paris mungkin telah membantu petani untuk menebang pohon pisang yang telah berbuah. Jadi, meskipun pisang bukan pohon dan tidak dapat berdiri tegak selama bertahun-tahun, pisang memiliki siklus kehidupan yang menarik. Membuka banyak pengetahuan baru yang selama ini ternyata keliru. Dan mungkin belum banyak yang mengetahui kalau pisang yang kita makan adalah pisang hasil rekayasa genetik, buah mutan, yang keberadaannya mungkin tidak akan lama lagi di dunia ini. Semua pisang, atau at least pisang Cavendish, adalah klon dan merupakan kultivar atau varietas pisang yang paling banyak dimakan di seluruh dunia. Pisang ini secara genetik identik satu sama lain, namun keberadaan mereka saat ini terancam musnah oleh fungi. Pisang Cavendish yang dibudidayakan bereproduksi secara aseksual melalui proses yang dikenal sebagai parthenogenesis, yang secara harfiah berarti kelahiran perawan. Seperti yang sudah kita ketahui, sebagian besar tumbuhan memiliki bagian jantan dan bagian betina pada bunga, yang berkembang biak melalui proses penyerbukan. Penyerbukan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti angin dan bantuan lebah. Sebenarnya, ada cara untuk membuat kultivar pisang baru jika penyerbukan dilakukan secara manual. Tapi tingkat keberhasilannya rendah, dan kalaupun berhasil, sulit untuk mengetahui apakah pisang baru tersebut akan terlihat bagus, memiliki rasa enak, dan memiliki ketahanan yang tinggi dan pertumbuhan yang mudah. Jadi, kebanyakan pisang tidak dikembangkan dengan penyerbukan. Para petani pisang akan memilih tunas dari bibit yang mereka kenal bagus dan menanamnya di tanah baru. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, buah pisang liar dulunya punya biji. Bahkan beberapa pisang memiliki lebih banyak biji daripada dagingnya, seperti pisang kelutuk. Tapi karena manusia adalah makhluk yang pilih-pilih, buah pisang dimodifikasi secara genetik, dikawin silangkan agar bijinya semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Sama halnya seperti jeruk tanpa biji, semangka tanpa biji, bahkan durian tanpa biji. Nah, pisang yang beredar di pasaran sekarang umumnya adalah pisang hasil rekayasa genetik yang tidak memiliki biji. Contohnya Cavendish. Mereka adalah klon, memiliki genetik yang sama. Dan karena semua pisang Cavendish memiliki genetik yang sama, jika ada satu penyakit yang menyerang satu tumbuhan pisang, maka tumbuhan pisang yang lain akan terpengaruhi. Jika satu parasit atau fungi dapat membunuh satu tumbuhan pisang, maka akan berpotensi membunuh setiap pisang jenis yang sama. Dan ini pernah terjadi sebelumnya pada pisang Gros Michel. Pisang yang harganya lebih murah, berukuran lebih besar, memiliki rasa yang lebih manis, dan tekstur yang lebih keras daripada pisang Cavendish. Pisang Gros Michel hampir punah pada tahun 1950-an. Pelakunya adalah fungi yang sangat menular yang disebut Fusarium oxysporum. Penyakit ini sangat terkenal dan dijuluki sebagai wabah Panama. Dalam waktu sekitar 10 tahun, wabah Panama menjangkiti semua pisang Gros Michel di seluruh dunia. Dan jika manusia tidak mengembangkan dan beralih ke pisang Cavendish, industri pisang mungkin akan berakhir dengan pisang Gros Michel.
Pisang Cavendish adalah jenis pisang premium yang dikembangkan oleh William Cavendish dan Joseph Paxton pada tahun 1826 dan disempurnakan di Inggris pada tahun 1829. Jenis pisang Cavendish mulai diproduksi massal pada tahun 1903, tapi tidak populer sampai wabah Panama menjangkiti pisang Gros Michel. Kemudian pisang Cavendish menjadi pisang yang menghiasi toko buah dan supermarket, karena meskipun tidak sebesar dan tidak seenak Gros Michel, pisang Cavendish terbukti kebal terhadap wabah Panama, jenis penyakit yang paling mematikan pada saat itu. Selain itu, kulit pisang Cavendish lebih tebal dari Gros Michel, sehingga mampu bertahan dalam perjalanan yang jauh ketika diekspor. Namun pada tahun 2013, muncul strain baru dari wabah Panama yang kembali menginfeksi Cavendish. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal PLOS Pathogens pada bulan November 2013, jenis baru dari wabah Panama ini dikenal dengan Tropical Race 4 atau Panama TR4, atau cukup TR4 aja. Wabah ini diduga berasal dari Taiwan, menyebar ke Cina, Indonesia, Malaysia, Australia, dan Filipina, dan kini telah mencapai Timur Tengah hingga Afrika. Wabah TR4 di Afrika sangat memprihatinkan, karena di banyak wilayah di Afrika, pisang bukan hanya suguhan yang enak. Mereka adalah tanaman pokok dan merupakan komponen utama ketahanan pangan nasional. Dan yang lebih buruk lagi, TR4 juga dapat menginfeksi varietas pisang Afrika lainnya, yang banyak diantaranya ditanam sebagai tanaman subsisten oleh keluarga pedesaan yang sangat menggantungkan hidup mereka pada panen pisang tersebut. Tapi apa yang membuat TR4 ini begitu berbahaya? Fusarium oxysporum adalah fungi yang menyebar melalui tanah. Jika kamu pikir tanah tidak bisa membawa penyakit, kamu salah. Karena tanah adalah surga bagi mikroorganisme. Sama seperti TR4 ini, yang menyebar melalui tanah dan menginfeksi tanaman melalui sistem akarnya. Dan yang lebih memperparah, fungi ini menghasilkan Chlamydospora atau spora dorman, yang dapat tertidur dan tidak aktif di dalam tanah selama beberapa dekade. Jadi, menyingkirkan tanaman yang terinfeksi saja bukanlah solusi. Setelah tanaman tumbuh pada tanah yang terinfeksi oleh TR4, maka tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk menanam pisang sama sekali, mungkin untuk selamanya. Karena ada kemungkinan Chlamydospora masih tersisa di sana. Saking mudahnya menular, satu gumpalan kecil tanah yang nyangkut di kaki, di sendal, atau di sepatu kamu sudah cukup untuk membawa penyakit mematikan ini ke perkebunan yang baru. Setelah mendapatkan pengetahuan untuk mengatasi dan menghindari wabah TR4, negara produsen besar seperti India dan Cina berhasil menduduki peringkat penghasil pisang terbesar di dunia. Namun, untuk mengantisipasi hal yang terburuk, saat ini peneliti sedang mencari cara untuk mengembangkan pisang jenis baru yang lebih tahan penyakit. Karena ada kemungkinan, pisang Cavendish akan mengikuti jalan pisang Gros Michel yang karena tingkat ketahanan yang rendah, mereka tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya adalah kapan? Dan apakah kita mampu mengembangkan pisang jenis baru yang dapat menggantikan Cavendish sebelum TR4 memusnahkan mereka? Menurut Harvard Health dan American Medical Association, pisang adalah makanan super yang mengandung banyak manfaat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, buah asli Asia Tenggara ini dikembangkan dan dibudidayakan di seluruh dunia. Dan menurut FAO, pisang adalah salah satu buah segar yang paling sering keluar masuk banyak negara, selain nanas dan mangga. Dan di Indonesia, buah ini sudah sangat populer dan melahirkan banyak jajanan tradisional, seperti kolak pisang, pisang goreng, nagasari, hingga sale pisang. Karena selain enak, pisang diyakini memiliki banyak manfaat kesehatan, mulai dari buah, jantung, sampai kulitnya. Di samping populer dalam dunia kuliner, tumbuhan yang tumbuh subur di iklim lembab dan panas ini adalah sumber potasium, kalium, dan serat pektin. Menurut data dari USDA, satu buah pisang berukuran sedang mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Banyak, seperti 105 kalori, 88,4 gram air, 1,29 gram protein, 27 gram karbohidrat, 14,4 gram gula, 6,35 gram pati, 3,7 gram serat, 5,9 mg kalsium, 26 mg fosfor, 422 mg kalium, 31,9 mg magnesium, 1,18 mikrogram selenium,
10,3 mg vitamin C, 23,6 mikrogram folat atau vitamin B9, dan 30,7 mikrogram beta-karoten, serta dilengkapi dengan zat besi, zinc, tembaga, mangan, vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, kolin, omega 3, dan omega 6. Banyak. Selain itu, buah pisang mengandung 2 antioksidan utama, yakni dopamin dan katekin, yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Kalium yang terkandung dalam buah pisang dapat membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga tekanan darah dapat tetap stabil. Di samping itu, serat pada pisang bekerja mengikat lemak yang dapat mencegah pembentukan plak. Dengan begitu, mengonsumsi pisang dapat membantu menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan pada wanita yang mengkonsumsi pisang sebanyak 2-3 buah per minggu, kemungkinan untuk terkena penyakit ginjal adalah 33%. Sementara studi lain mencatat mereka yang makan pisang sebanyak 4-6 buah per minggu adalah 50%. Kalium yang terkandung dalam pisang juga bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah dan fungsi ginjal yang sehat. Sementara kandungan potasiumnya bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Kemudian, pisang dapat melancarkan masalah pencernaan seperti sembelit, memudahkan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme, hingga meringankan kerja ginjal dalam membersihkan darah. Sementara, mengkonsumsi pisang yang belum matang juga sama, dapat membantu meningkatkan kerja sistem pencernaan sekaligus menjaga saluran pencernaan. Ini karena pisang yang belum matang adalah sumber saripati resisten, yang merupakan makanan bagi bakteri baik yang hidup di usus besar. Untuk kamu yang aktif dan rajin olahraga, pisang sering disebut sebagai makanan yang sempurna untuk para atlet, karena kandungan mineral dan karbohidrat yang mudah dicerna. Selain itu, makan pisang dapat mengurangi kram dan nyeri otot ketika sedang berolahraga. Kandungan serat, vitamin, karbohidrat, magnesium, dan kalium dapat menjaga tubuh tetap bugar, serta membantu otot bergerak dengan baik. Pada kuliner tradisional, jantung pisang sering dijadikan olahan lauk pendamping nasi, mulai dari tumis, lodeh, oseng, hingga gulai. Tidak hanya rasanya yang cocok bagi lidah lokal, jantung pisang juga mengandung banyak manfaat kesehatan. Cikal bakal buah pisang ini dapat membantu mencegah diabetes hingga kanker. Selain itu, jantung pisang juga berkhasiat untuk meredakan nyeri, mencegah pembengkakan, hingga gangguan saluran pencernaan. Khasiat pereda nyeri ini sering dimanfaatkan untuk mengurangi nyeri akibat menstruasi, sakit kepala, hingga sakit gigi. Meskipun belum teruji secara klinis, kulit pisang yang memiliki kandungan senyawa antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit, membantu mencerahkan kulit, meredakan mata bengkak, mengurangi kerutan, menyamarkan bekas jerawat, melembabkan kulit, bahkan menghilangkan kutil. Ada catatan yang menyebutkan, menggosokkan kulit pisang pada gigi dan gusi setiap hari selama seminggu dipercaya dapat menyehatkan dan memutihkan gigi dan gusi. Dengan begitu banyak manfaat yang terkandung di dalam satu buah pisang, apakah akan semakin baik jika kita konsumsi pisang dalam jumlah banyak? Tidak, karena segala yang berlebihan tidaklah baik. Para ahli kesehatan juga tidak menyarankan untuk mengkonsumsi pisang dalam jumlah banyak dalam satu hari. Mengkonsumsi pisang secara berlebihan ternyata bisa memberi efek sebaliknya terhadap kesehatan. Beberapa di antaranya adalah berat badan naik, gula darah melonjak, memicu hiperkalemia, merusak gigi, sembelit, hingga migrain. Jadi, makanlah pisang secukupnya. 1 atau 2 buah dalam sehari sudah cukup untuk kebutuhan gizi. Berdasarkan buku katalog pisang yang ditulis oleh Ibu Yuyu Suryasari Purba dan kawan-kawan di LIPI, Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara adalah pusat keragaman pisang dan memiliki banyak jenis dan kultivar yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Dari 71 jenis pisang yang ada di dunia, 12 diantaranya tumbuh di Indonesia. Dan ada lebih dari 200 kultivar lokal yang seluruhnya adalah varietas alami yang belum mengalami perbaikan atau pemuliaan. Dengan kata lain, kita tidak terlalu bergantung pada pisang jenis Cavendish untuk mendapatkan manfaat yang terkandung di dalam buah pisang. Sebagai salah satu negara penghasil pisang terbanyak, Indonesia memiliki banyak varietas pisang yang lain yang tidak kalah lezatnya. Ada pisang raja, pisang kepok, pisang Ambon, pisang tanduk, pisang barangan, pisang serai, dan banyak lagi.
Mungkin rasanya tidak sefamiliar Cavendish, tapi dengan begitu banyak resep asli Nusantara, pisang-pisang lokal ini dapat dikreasikan sebagai kuliner unik dan menyehatkan. Terobosan modern seperti piscok, ihang hoheng, dan sang pisang juga merupakan ide unik untuk memicu masyarakat mengkonsumsi pisang. Dan dengan meningkatkan konsumsi pisang secara lokal, kita secara langsung membantu menambah pemasukan para petani Indonesia dan memicu mereka untuk lebih mengembangkan varietas pisang-pisang lokal agar tidak kalah pamor dengan pisang Cavendish. Salam dari Binjai. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.